Iya kan guys? Ya, pokoknya Gitu loh. Yesus Tuhan aja intinya gitu ya. Kalau Yesus Tuhan, malaikat sendiri mengabarkan. Lukas 2 ayat 11. Itu dah malaikat Elohim. Malaikat Elohim langsung mendatangi Maria. Kalian ini baru semalam lahir, sudah mengobrak-abrik Alkitab. Aku percaya kalian. Itu. Aku lebih percaya malaikat dong. Berarti tidak ada yang salah itu ya? Ya, bagi kami kesalahan kecil bisa dimaafkan. Itu dia. Ya. Jadi yang benar yang mana? Yang benarnya Yesus menurut Yohanes dan Markus dan Matius, mereka mengimani bahwasanya Yesus disalib. Itu dia. Iya, Yesus benar disalib. Jam berapa? Ya. Nah, itu dia tadi. Ada yang bilang Yohanes disalib jam 12 disalib, Markus mengatakan jam 9 belum disalib, Matius subuh belum disalib, subuh disalib gitu kan. Tetapi semua mengatakan sama-sama disalib. Itu tujuannya, itu yang paling penting. Jadi kesaksian siapa yang bisa dipegang nih? Nah, kesaksian yang mengatakan mereka ini mengabarkan bahwasanya Yesus disalib, dan kami mengimani itu. Kalau masalah waktu dan jamnya enggak pala kami apa. Yang jelas Yesus disalib. Iya, Yesus benar disalib. Udah 3 kali, jangan lagi. Stop. Bosan. Cari ayat yang lain, cari lagi cerita yang lain. Sekarang kalian aja mempelajari bahwasanya beginilah kami, ya kan? Nah, dan penonton juga harus pintar, jeli mendengarkan siapa yang diskusi di sini, siapa pembohong, siapa penipu. Penonton harus jeli, ya kan? Kurasa penonton ini nggak ada yang bodoh, apalagi kita yang di ruangan ini. Sekarang saya sudah jujur, aku nggak mau neko-neko. Satu pertanyaan banyak kali jawabannya, aku nggak bisa gitu. Aku tetap jujur. Ya, kalau sudah mereka bertiga lain-lain waktunya, yang jelas Yesus disalib. Itu. Iya. Gak ada penipu. Itu bukan menipu namanya. Itu hanya kesilapan. Itu dia. Namanya juga manusia. Namanya juga manusia berdosa. Dia bukan Tuhan. Ya, bagi kalian itu nggak firman Tuhan. Bagi kami tetap ini firman Tuhan. Kenapa bisa beda-beda? Ya, begitulah dulu keadaannya. Jangan Tuhan lagi. kenapa Kenapa bisa berbeda? Kalian bilang orang itu bertiga. Nantilah setelah kalian jumpa, tanya dia sendiri langsung. Saya ajak debat langsung. Debat langsung nanti dia kalau kalian jumpa. Ataupun kalian udah dicampakkan ke neraka. Itu nggak bisa. Ini kalau benar nih, kalau Yesus itu benar Tuhan, saya temuin Yesus, saya dudukin, saya ajak debat. Ya, nggak lagi. Kalau udah jumpa nanti turun Yesus, nggak ada lagi tanya jawab. Yesus datang tinggal mengeksekusi. Dia tinggal. Tuhan sendiri yang turun, ada ayatnya. Ya. Yesus datang mengeksekusi. Iya. Mengeksekusi dia mati. Sebentar, ini Bu Darni musiknya bisa dikecilin dulu nggak Bu Darni? Tapi udah di kamar aku. Ada lagi, kedengaran lagi. Iya nya. Besar banget kok. Oh sorry ya, tunggu ya. Nanya. Suruh matiin nyalain, suruh matiin nyalain musik. Suruh matiin musiknya, jangan matiin orang yang nyalain musik. Pokoknya Yesus Tuhan, Yesus nebus dosa udah titik. Jangan ada yang hidup di speaker ya. Speaker. Yang tanya-tanya nih. Maaf ini. Halo. Udah, maklumlah anak muda aku kan 3, anggota aku 3, namanya anak muda ya kan. Udah suruh mati kok. Suruh mati. Mati. Saya rubah lagi nih. Umat Kristen kan harus dibaptis tuh. Ya. Baptis itu ajaran siapa ya? Baptis itu ajaran Yesus sendiri. Kok bergelombang suaraku? Enggak. Dua. Enggak, satu aja. Satu. Ada ehonya di handsetku ya. Di handsetku. Apa? Kami iya, ehonya. Udah. Ya. Kan masih loh. Enggak merdu berarti suaranya. Dulu ntar naik lagi itu kayaknya.
Tetap kami imani walaupun dia apa budak nih. Oke. Nah, baptis itu ajaran siapa? Kan gitu. Ya. Ajaran Yesus sendiri dan juga Yohanes pada saat itu masih dikatakan nabi dia. Yohanes sendiri yang membaptis Yesus dan Yesus sendiri memberi dirinya dibaptis, sementara baptisan artinya bertobat. Sementara Yesus tidak punya dosa. Tapi kenapa dia mau memberi dirinya dibaptis? Agar membuat teladan kepada yang manusia pada saat itu dan seluruhnya kelak. Ya oke. Yohanes membaptis Yesus. Ya. Ya kan? Berarti Yesus berdosa, Yohanes tidak berdosa berarti. Udah? Udah. Aku jawab ya. Nah, pada saat itu kan Yohanes di situ memang kerjanya memang membaptis, ya kan? Nah, Yesus pada saat itu tak ada dosanya. Dan dia juga Yesus kan sudah dikabarkan malaikat Elohim, engkau akan melahirkan seorang anak yang datang dari Roh Kudus. Roh Kudus itu pasti kita dengan jujurlah, pasti nggak pernah punya dosa dia, ya kan? Nah, tapi kenapa dia mau dirinya dibaptis? Dia kan merendahkan dirinya agar manusia itu juga mau memberi dirinya dibaptis, lahir kembali, dibersihkan kembali. Itu dia saya. Berarti baptis bukan ajaran Yesus, ajaran Yohanes dong. Awalnya di situ kan ajaran Yesus, ajaran Yohanes, tetapi Yesus mengukuhkanlah dirinya aja mau dirinya dibaptis, sementara dia berasal dari Roh Kudus. Harusnya kalau kesombongan, untuk apa dia mau dibaptis? Orang gak ada dosanya kok. Orang yang berdosa yang mau harus dibaptis supaya apa? Supaya bertobat dan lahir kembali. Itu dia. Oh, itu saya. Berarti Yesus itu berdosa. Berarti Bukan. Yohanes Tuhan, Yesus bukan Tuhan dong. Enggak ada ditulis Yesus, enggak ada ditulis Yohanes Tuhan, tetapi Yesus sudah dikabarkan, diberitahukan malaikat Elohim bahwasanya engkau Maria akan melahirkan Roh Kudus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lukas 2 ayat 11. Bentar, aku izin itu masuk bentar ya Bang Aristo ya. Oke, Bu Darni, ini semua pada gemes nih sama Bu Darni nih, enak. Kenapa? Iya, Bu Darni tadi kan bilang ya Yesus itu kan nggak berdosa kan gitu. Tapi di sini kita tahu Yesus itu dibaptis sama Yohanes kan gitu. Nah, Bu Darni, menurut Paulus, ini Paulus pernah ngasih tahu kita nih, dia pernah tulis nih di kitabnya Kisah Para Rasul 19 ayat 4, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Nah, jadi ini Bu Darni, berdasarkan Kisah Para Rasul 19 ayat 4 yang kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, sedangkan Yesus ini dibaptis Yohanes. Yesus kok orang yang bertobat, katanya Yesus itu Tuhan kok bertobat, Bu Darni? Merendahkan diri Udah, aku menjawab. Dia pura-pura bertobat, apa gimana? Udah. Saya bantuin aja Bu Darni. Yesus merendahkan diri. Dah tuh. Ya, udah. Pokoknya Aku Yesus menjawab Tuhan. ya. Ya, bukan. Tunggulah saya. Biar gak bising, biar enak penonton lo mendengarkan, biar orang itu dapat ilmu juga, ya kan? Ya, kan begini saya. Ya, kan begini saya. Yesus itu kan kita sudah tahu, dia sudah dikatakan malaikat Elohim akan lahir seorang anak dari Roh Kudus, sudah. Dia dikatakan Tuhan dan Juru Selamat, iya kan? Nah, kenapa dia dibaptis? Merendahkan. Apa kata si Yohanes? Dia akan datang, manusia itu akan datang. Dia lebih hebat daripada aku, kan katanya. Dia akan menghapus dosa dunia, kan kata Yohanes. Diberikanlah dirinya dibaptis. Nah, kenapa dia mau dibaptis coba? Sedangkan dia aja orangnya kudus, suci. Karena apa? Dia memberikan teladan kepada manusia itu agar mengikuti dia, dan supaya manusia itu juga, sedangkan Yesus saja orang yang kudus mau dibaptis, apalagi orang berdosa, kan gitu saya. Itulah menurut kami. Apakah Bu Darni harus berdosa untuk memberikan teladan kepada anak Bu Darni? Enggak, kalau bisa
tetapi kami umat Kristen walaupun kita tidak berdosa, tetapi karena sudah Yesus mengatakan, ada juga ayatnya, satu baptis, satu Tuhan dan satu baptisan. Baptisan itu harus diselamkan di air, nggak boleh dipercik-percikkan kecuali nggak ada air, ya kan? Kalau masih ada air, diselamkannya ke dalam air seperti Yesus. Udah. Ini Nah, teman-teman boleh masuk ya? Atau Natali belum? Tentang baptisan aku masih mau nanya sedikit, Oke, boleh lanjut. ya? boleh. Nah, Ya. oke, gini ya Bu Darni ya. Tapi kalau Ya. tadi penjelasan Bu Darni ya sudahlah, saya hargai sajalah jawaban Bu Darni. Nah, saya mau Iyalah. tanya yang lain Bu Darni. Ini tentang Boleh. pembaptisan lagi. Kan kalau kita lihat kata Yesus sama kepada murid-muridnya di Matius 28 ayat 19. Baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kan gitu. Iya. Nah, Iya. tapi apakah murid-murid Yesus itu melakukan itu? Apakah dibaptis dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Ternyata kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 38, Petrus itu malah bilang apa? Hendaklah masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Nah, jadi Kok Bapa bising? Roh Kudusnya kemana? Udah, kan Yesus mengatakan di Matius 20. Bising kali loh. Siapa yang berisik ini ya? Ini Yang berisik. Mbak Flamingo. Bosan lah kalau suka dan kamu masih pakai gambar dari gua. Buset. Bosan ya, aku bosan ya. Woi, host. Oke ya. Oke. Iya Bu Darti. Jadi kalau di Matius 28 itu Yesus ngomong ke murid-muridnya, itu baptisnya itu ada 3 nama, ada nama Iya. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi sedangkan Iya. apakah murid-murid Yesus melakukan itu? Ternyata kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 38, Petrus malah nggak kayak gitu. Petrus tuh malah nyuruhnya, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Jadi cuma ada satu Iya. nama aja, Yesus Kristus. Nah, Bapa sama Roh Kudusnya dikemanain? Kok dirubah? Nah, udah. Kami umat Advent kalau dibaptis kayak akulah dibaptis atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Engkau Diarni Simatupang pada hari ini, tanggal ini, hari ini engkau dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, diselamkan ke air. Amin. Udah, kami begitu. Kalaupun dalam nama Yesus, udah merangkap semua itu. Gitu. Tapi saya sedikit aja nih. Saya sedikit Gitu aja. saya. Boleh, Sedikit boleh. apa? Banyak pun boleh kok, banyak. Tapi Banyak juga boleh. Tolong, baptis itu bukan wudhu. Ya. Nah, Apa mula sih? siapa ini yang ngomong ini? Risto. Iya. Apa lagi nih? Tapi sebentar, tapi jujur ya, jawaban dari Bu Darni sebenarnya aku nggak puas loh. Tapi ya sudahlah, Enggak. udah dijawab saya. Kan hargai. aku kan nggak memuaskan dirimu, say. Iya, memang. Saya Aku kan nggak gitu loh. jadi aku kan nggak pelangi-pelangi. Enggak, jadi gini loh, yang saya tanyain kan Oke. semuanya data gitu ya. Tapi Ya. tanya kenapa-kenapanya begini-begininya kok jadi begini-begini. Bu Darni Nah. hanya menjawab gitu loh, tanpa ada ini loh acuannya di sini tertulis begini jadi begini gitu. Enggak kayak gitu ya. Sudahlah, nggak apa-apa. Kan udah dibilang Yesus, pergilah ke seluruh bangsa. Matius 28 berarti- ayat 19. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Buktinya kami umat Advent kalau dibaptis gitu kayak yang aku bilang tadi. Setelah sudah diselamkan dan diucapkan itu atas nama Bapa dan Putra, amin. Udah, aku lahir kembali lah. Jadi sudah meninggalkanlah segala dosa dan sudah menerima Yesuslah juru selamatku. Jadi Gitu Bu dia. Darni melakukan ya, Bu Darni melakukan apa yang Yesus ngomong di Matius 8 ayat 19. Sementara yang di sini saya tanyakan, kok murid Yesus ini yang namanya Petrus, kita baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 38, dia malah nyuruhnya lain lagi gitu loh. Iya. Cuma nama Yesus Kristus. Jadi jangan dibilang dengan asumsi dengan nama Yesus itu sudah mewakili semuanya. Beda gitu Iya. loh. Yesus ada 3 nama yang di dalam Matius itu, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Tapi kenapa Iya. Petrus hanya Yesus aja gitu? Mau dikemana? Tapi sekarang juga aku lihat yang dibaptis dalam nama Yesus. Udah, sekarang kan Yesus di surga. Yesus sekarang kan sudah di surga. Jadi sekarang juga udah ada saya lihat dibaptis dalam nama Yesus.
Selamkan, amin. Berarti Gitu. kalau udah atas nama atas nama Yesus Kristus ya dalam Udah, nama Yesus sama, Kristus, iya. oh berarti Bapak Iya. Roh Kudusnya pensiun berarti udah nggak perlu disebut ya pensiun ya. Bukan pensiun. Yesus kan sekarang sudah kembali ke kerajaan surga. Yesus kan sudah kembali bersatu dengan Elohim. Tunggu dulu. Yesus kan sekarang kembali udah di Elohim. Sekarang Roh Kudus itu sudah semua kembali ke sana. Sekarang tinggal Roh Kudus yang dia ada Tadi di kata dalam Budani, kita. di gereja Budani dibaptis 3 nama, Bapak, Anak, Roh Kudus. Iya. Berarti masih Iya. bekerja dong Bapak sama Boleh. Kudusnya. Boleh dikatakan seperti itu, tapi sekarang boleh dirangkumkan semua dalam nama Yesus. Itu. Boleh dirangkumkan itu di Iya, mana gitu. itu aja itu. Clipping. Ya, itu ajaran kami. Di kliping Iya. Bapak Budarni. Iya. Oke, siap. Itu iman kami, jadi sekarang udah dirangkumkan semua di dalam nama Yesus. Oke, Karena pokoknya sudah di Yesus dalam Tuhan. nama Yesus. Ya, betul. Oke. Betul Rashid, betul. Bu Darni, yang menebus dosa ya. ini manusia apa Tuhan, Bu? Yang menembus dosa, keilahiannya Yesus ini, kelahiannya. Tetapi apanya? Pada saat Apanya? Pak, maksudnya kayak mana? menebus dosa, penebusan dosa ini Yang menebus dosa itu Elohim, kan dibilang akulah Allah penebusmu, kan kata Elohim waktu di perjanjian lama dalam Nabi Yesaya, akulah Allah penebusmu, kan katanya. Nah, kan yang mana itu Allah yang penebus itu? Allah yang menebus itu yang mana? Nah, makanya diturunkan rohnya Elohim itu menjadi manusia, itulah Yesus ke bumi untuk menebus manusia dari dosa. Makanya kalau dulu kan darah-darah domba yang disembelih, iya, kan berarti itu. manusia yang menebus dosa. Bukan manusia menebus dosa, tapi Tuhan itu yang menebus dosa. Kalau Pada saat manusia, di tiang salib. tetapi tunggu dulu, tetapi sewaktu kematiannya dagingnya yang kematian itu daging, bukan Iya. Tuhan yang mati. Iya, Gak mungkin berarti- Tuhan yang mati kan? Gak mungkin sejarahnya ada Tuhan mati, berarti gak maha kuasa dong. Kematian Yesus itu menebus dosa. Kematiannya sudah pasti, memang itu datangnya dia tujuannya. Berarti manusia yang menebus dosa. Yang menebus dosa itu keilahiannya, tapi melalui darah Yesus yang suci, yang manusia daging itu. Ilahi itu maksudnya Allah. Ilahi itu yang Allah di surga. Allah di surga. Yang di bumi kan rohnya ilahi, rohnya ilahi yang dibawa. Eli lama sabachthani. Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Iya. Pada saat Yesus mati, apakah Allah yang meninggalkan Yesus kembali lagi baru Yesus mati, atau Allah udah pergi? Keilahiannya itu keluar sewaktu disalib. Berarti Yang ketika- disalib itu daging. Sebentar. Ketika keilahiannya itu Allah keluar dari dirinya dan teriaklah Yesus, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti 100% manusia 100% Tuhan ini tinggal 100% manusia, karena 100% Tuhan sudah keluar dari dirinya. Ya, waktu disalib keluar dong keilahian itu. Masa Betul, ilahi disalib? Berarti yang menebus dosa manusia apa Tuhan? Tetap yang menebus dosa ilahi Allah itu, tetapi yang untuk penebusan, untuk kematian itu daging, manusia dagingnya lah mati. Kayak mana sih? Oke, sebentar. Nggak mungkin Allah mati. Mau nggak saya jadikan Yesus Tuhan? Ada nih. Ya memang dia Tuhan. Enggak. Pada saat Eli lama sabachthani, Yesus proses disalibkan, Yesus itu teriak, Eli lama sekali. Apa Eli lama sabachthani? Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Tanpa sepengetahuan Yesus, ternyata Allah Bapa kembali ke kerajaan sorga untuk menjadikan Yesus jadi Tuhan pada saat disalib. Terus yang mau kau tanya apa? Enggak mau tanya, saya mau jelaskan kepada ibu, biar ibu tetap intinya Yesus Tuhan. Ya memang Tuhan dong. Betul, karena di Kisah Para Rasul 2 ayat 36 mengatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Iya. Hore, Yesus jadi Tuhan. Kata Petrus. Dan malaikat juga sudah mengabarkan sewaktu dia belum lahir, ya, masih nggak usah ke malaikat dulu, udah tahu. Malaikat mengatakan akan lahir Tuhan di kota Daud, kan gitu. Ya, Lukas 2 ayat 11 ya. Berarti Lukas yang menuliskan. Ya, Lukas itu kan rasul, termasuk rasul. Jadi rasul, mana mungkin aku lebih percaya sama Rashid daripada Lukas? Oh, saya kan pendeta, Bu. Bukan, kalau si Rashid
khusus untuk mengobrak-abrik isi Alkitab. Oh tidak, ini saya merapikan isi Alkitab, Bu. Enggak, Coba bukan. dengarkan. Coba tanya seluruh, Rashid, coba tanya seluruh Kristen, apa tujuan si Rashid? Mengobrak-abrik jamaat atau saya 9 meluruskan? loh. Jamaat saya udah 9 loh. Jemaat apa sekarang? Loh, jemaat Ar-Rasyid udah 9 loh. Mereka percaya dengan konsep ketuhanan yang saya buat, yaitu apa? Ketika Eli Eli lama sabachthani terucap, ternyata Yesus tidak mengetahui bahwasanya Allah kembali ke kerajaan sorga. Aduh, salah. Sebentar saya jelaskan. Jawabannya di mana? Di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Ternyata Allah Bapa kembali ke kerajaan sorga untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Paham? Udah. Semua rasul-rasul, Kisah Para Rasul, Yohanes, Matius, Markus, semua mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. No Tapi comment. pada saat dia dari 0 usia sampai dia 30 tahun sampai dia disalibkan, ada satu rasul yang belum mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Siapa itu? Paulus Sudah mengatakan dia Tuhan kok. Paulus mengatakan, maka dari itu maka dari itu Lukas Kristus juga. telah dengarkan dulu. Lukas juga mengatakan. Iya, Paulus dulu, tiba-tiba ibu ke Lukas. Paulus mengatakan, maka dari itu Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya apa? Supaya ia menjadi Tuhan. Sudah? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus. Kisah Para Rasul. Paulus kan itu tulisannya kan Kisah Para Rasul, Ibrani itu tulisannya Paulus. Paulus juga yang tulis itu. Iya. Khotbah Petrus. Iya. Dengan satu orang tapi konsep yang berbeda. Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dengar dulu. Kalian kan sebentar. Ketuhanan Yesus dijadikan Tuhan oleh Allah itu pada saat dia disalibkan. Iya, God, ya. Nomor 9 bahwasanya maka dari itu Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan. Saya Ayo. jawab ya Kak. Boleh. Ya. Mengenai Kisah 2 ayat yang 36. Yesus memang Tuhan. Tapi di ayat itu dikatakan menjadikan. Tapi perhatikan kalimat, kita harus bisa membedakan kalimat pernyataan, kalimat pertanyaan. Coba baca baik-baik itu kalimat. Baca perikopnya, kan? Kena kan? Ntar dulu. Sekarang di mana ketika Kristen sebentar. Pada saat Kristen sebentar dulu. Makanya jelaskan, jangan mau mengarang di sini untuk mengkibuli orang. Sekarang saya yang lari ke perikop. Biasanya Kristen kalau sudah kelabakan dia bilang baca dulu perikopnya. Sekarang saya yang mengatakan baca dulu perikopnya. Khotbah Petrus. Ya. Yes, khotbah Petrus. Petrus berkhotbah. Lalu dituliskan oleh Paulus. Silahkan. Jangan langsung. Ya. Oke. Ini kan khotbah Petrus. Benar nih khotbah Petrus. Justru dia menjelaskan. Perhatikan kalimat, kita harus bisa memahami setiap kalimat. Apa itu kalimat pernyataan dan pertanyaan. Harus bisa berbahasa, peribahasa dong. Ini ya. Apa itu khotbah? Khotbah itu memberikan orang pernyataan atau penceramah atau memberikan kasih tahu gitu, atau bikin orang sesuatu yang ketika dia mengeluarkan statement membuat orang berpikir. Khotbah, ini khotbah loh. Rashid, dengar dulu tunggu dulu, di ayat 22 dikatakan, di ayat 22, hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang menyatakan kepadamu. Apakah ada kata-kata Tuhan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Betul. Nah, apalagi yang kau lakukan? Ketika semua yang dilakukan oleh Yesus sesuatu hal yang di luar kemampuan manusia biasa, itu namanya mujizat, bukan kekuasaan. Dan di situ tulisannya dijelaskan bahwasanya Yesus diberikan mujizat, bukan diberikan kekuasaan. Bayangkan kekuasaan itu membangkitkan orang, membuat orang yang lumpuh, membelah lautan, mata bisa membelah lautan, tetapi
Musa tidak dicatat sebagai hakim yang adil. Kalau Yesus sebagai hakim yang adil. Yang lebih besar siapa yang bisa, dilakukan? Tunggu dulu. Yesus bisa mengampuni dosa. Musa bisa kan? Bisa? Musa pernah mengampuni dosa orang. Mana Bisa. ada ayatnya? Mana Bisa. ayatnya? Ketika Mana? ada orang, dan bahkan saya pun ketika ada orang yang berdosa sama saya ampuni, saya maafkan. Bukan gitu, bukan gitu maksudnya. Itu sesama manusia. Kalau ini diampuni dosamu, berarti dia masuk surga. Itu maksudnya. Siapa ada satu orang di muka bumi ini sudah menyaksikan dan sudah merasakan pengampunan dosa Yesus? Pengampunan dosa Yesus. Itulah orang-orang yang sakit itu semua sembuh gara-gara diampuni dosanya. Apanya kau ini? Itu sembuh, itu sembuh. Itu sembuh. Kenapa nggak disembah itu aja, termasuk kesembuhan. Kenapa dokter Nggak nggak ada, disembah? jarang. Dokter jarang menyembuhkan orang, lama prosesnya. Kalau Yesus langsung tanpa berobat. Apa kau Rasid? Apa kau Rasid? Dokter mana? Dokter mana yang bisa menyaingi Yesus? Tak ada, tanpa berobat dia. Hanya dengan ludahnya ditaruh matanya. Diasapnya sembuh. Mana doktermu? Dokter Amerika aja gak sanggup kayak gitu. Kau tahu? Apa? Ibu tidak Apa menghargai kau? dokter. Parah, nanti ada dokter yang nonton di sini. Ibu tidak Lama. menghargai. Kalau dokter lama prosesnya, dioperasi lah, inilah, disuntik lah, dikasih obat lah, obatnya satu gudang. Yesus tanpa obat. Terus apa kabar orang-orang yang sudah disembuhkan oleh dokter rumah sakit Tapi Siloam? nggak pernah dokter menyembuhkan, sekarang berobat langsung sembuh. Coba tunjukkan. Ya kan Kalau proses. ada ku sembah dia. Kalau ada ku itu. Bu Darni Yesus tak- dengarkan. Tunggu dulu, Yesus tak ada proses. Tidak bisa. Ini harus tahan dulu. Semua butuh proses. Yesus aja, Ibu. Yesus Nggak ada, aja Yesus nggak ada sebagai proses. Tuhan. Yesus aja sebagai Tuhan membutuhkan proses untuk disalibkan. Kalau dia tidak bergantung kepada Bunda Maria, seorang Tuhan tidak bergantung kepada seorang manusia. Rose, Dengarkan ya, aku Bu. ketawa nih. Tunggu, aku ketawa nengok kau pada waktu ku bilang nggak ada saingan Yesus. Dokter kau ke belakang, ketawa kau. Lucu rasa. Enggak, Pak. Pada saat Tunggu ini dulu. ya. Enggak. Ibu tidak boleh mengatakan bahwasanya tidak butuh proses apa segala macam. Sedangkan Yesus mengajarkan sebuah proses. Enggak loh, dengar dulu. Sekarang tar dulu Ibu Darni. Yesus mengajarkan sebuah proses, yaitu apa? Yesus harus konsisten lah. Kok larinya ke mujizat? Kembali Nah, lagi ke Yesus lagi. Bu Darni, ya sudah, sebentar ya Bu Darni ya, biarkan God help Oke. me mau membahas Lanjut. kisah para Rasul 2 ayat 36. Maaf teman-teman, maaf. Kalau kita bicara kisah itu kan khotbah Petrus, tapi ini jelas pernyataan Petrus kepada orang di Israel. Galilea pada saat itu dikatakan di situ. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, ini pernyataannya, dengan pasti bahwa Allah yang membuat Yesus yang kamu salibkan. Ingat kalimat. Langsung aja bahwa Bang, Allah nggak telah- usah dijabarkan satu-satu untuk berusaha menutupkan akal pikiran Anda agar bisa membuat Yesus jadi Tuhan. Biarkan, karena ayat itu sudah menjadikan Yesus Tuhan. Baca aja langsung. Abang perhatikan komanya, jangan nyambung. Dia nggak nyambung. Siap, si paling koma. Bahwa Allah telah membuat Yesus. Nah, yang kamu salibkan, kamu itu siapa? Orang Siapa? Israel. Orang siapa? Tentara Yang Romawi. menjadikan Oh Tuhan iya. dan Kristus. Karena gini, pemikiran orang itu pada masa itu tidak yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi dengan kematiannya di atas kayu salib, sehingga mereka terbuka pikiran mereka, sehingga pemikiran mereka terbuka. Ketika peristiwa itu terjadi, disitulah pemikiran mereka baru yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Tadi Tuhan. pemikiran orang-orang pada saat itu kan tidak percaya bahwa dia Tuhan. Tetapi dengan dengan kematiannya di atas kayu Ini salib. penafsiran Abang ambil di mana? Oh, kita bukan penafsiran. Ayat itu Tapi? jelas. Ini pemikiran mereka. Mereka kan awalnya tidak orang Farisi, orang Israel pada saat itu sebagian tidak percaya Enggak, kepada Yesus penjelasan. sebagai Tuhan. Penjelasan yang barusan. Abang kan Sebentar. tidak percaya ini. Iya, Percaya sebentar setiap, Bang, sebentar. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sesimpel itu ayatnya, tapi begitu panjang penjelasan Abang. Nah, pertanyaan saya, penjelasan yang Abang keluarkan dari mulut Abang itu dari mana datanya?
Itu bukan dari mana datangnya. Asumsi Abang tahu cabang nggak budaya mandiri. mereka itu. Asumsi Bukan cabang asumsi, mandiri. Pak. Terus apa? Kalau bukan asumsi, apa namanya yang abang Mereka- berusaha jelaskan? Gini, orang Farisi pada saat itu percaya Yesus sebagai Tuhan tidak? Pemikiran Sebentar. Abang mau menunjukkan Yesus sudah Tuhan pada saat dia sebelum disalibkan. Iya, dia memang Tuhan. Dia sudah Hanya Tuhan. saja, Ya sudah, balik. Ini. Kalau abang kayak begitu, saya ajarkan kepada abang kembali ke Yohanes 1 ayat 1. Enggak usah berusaha untuk menjadikan ketika ada ayat mengatakan Tuhan Yesus menjadi Tuhan pada saat Ini, Bang, disalibkan. ini. Sudah selesai, Dengar dulu, Bang. Bang. Ini, Bang, Enggak, ini, jangan, dengar ya. tidak boleh. Dengar. Enggak. Enggak boleh. Dengar dulu, Bang. Saya Dengar. marah ketika Anda mengubah-ubah Contoh gini, Bang. dan berusaha Dengar mengasumsikan ayat yang sudah tertulis. Enggak bisa. Saya di Dengar sini dulu, pendeta Bang. mengajarkan Anda. Jangan Dengar begitu. Kalau Anda mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan daripada saat dia baik digendong sama emaknya, kembali ke Yohanes 1 ayat 1 atau enggak Lukas. Bang, dengar dulu. Begitu, Bang. Jangan berusaha Bang. merusak Ini, satu gini. ayat, enggak boleh, Bang. Ini bukan, saya nggak langsung satu ayat. Pola pikir orang pada zaman itu mereka tidak percaya Yesus itu Tuhan. Kok Anda sok tahu? Hah? Kok Anda sok tahu mengatakan Jelas, pola Pak, pikir orang itu? Farisi tidak percaya Yesus itu Tuhan, makanya dia dilempari sama batu pas dia mengaku aku berasal dari Bapa. Iya Rashid. Iya, paham. Yang maksud saya adalah ketika khotbah Petrus mengatakan bahwasanya Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus, enggak usah maksa. Karena apa? Itulah kata ini apa Petrus gitu loh. Nggak usah Rashid, dirubah. Justru Rashid. dia menerangkan Iya, menerangkan dan menjelaskan bahwasanya Allah telah membuat Yesus. Rashid, baca ayat 37. Ketika Sebentar, mereka Bu. ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu katanya. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Itu setelah dikatakan Yesus Tuhan, maka orang-orang Israel itu tercengang-cengang. Mereka bertanya, lalu kalau begitu apa yang harus kami lakukan? Petrus, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Kan gitu, Rashid, ayat 37-nya. Kau jangan lihat ayat satu ayat ini aja, Rashid. Tengok semua. Yang penting kan penjelasan di situ adalah Yesus menjadi Tuhan. Kalau di matanya Petrus atau di mulutnya Petrus menjelaskan dan berkhotbah di depan kaum Israel, Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Selesai. Ketika Yesus mau dijadikan Tuhan pada saat dia lahir di muka bumi, maka kembali ke Lukas atau enggak Yohanes. Dan di situ dikuatkan sebelum lahir kan. Dikuatkan. Tapi berbeda narasi. Jangan bilang dikuatkan. Ayat-ayat ini tidak ada yang saling menguatkan. Contohnya apa? Sebentar. Tidak ada saling menguatkan karena apa? Dari rasul satu ke rasul yang lain tidak ada saling mendukung atau saling menjelaskan bahwasanya betul Paulus adalah rasul, betul Yohanes adalah rasul. Tidak. Apalagi Paulus, manusia yang tidak tahu diri, 11 kali dia mengakui dirinya bahwasanya dia adalah rasul. Kira-kira kalau saya mengaku saya adalah menteri kehutanan, Ibu Darni percaya apa tidak? Rashid, kau jangan bilang Paulus itu. Tunggu. Kau itu selalu menghujat Paulus sementara dia 3 hari lo buta. Saya tidak pernah menghujat Paulus. 3 hari Paulus buta lo. 3 hari Paulus saya buta. tidak tahu mau Yesus pargoi, saya enggak tahu gitu. Intinya adalah di sini saya menjelaskan statement rasul-rasul yang kalian percaya satu persatu. Ketika ada yang mengatakan rasul kalian bahwasanya Yesus Tuhan pada saat dia bangkit dari kematian, Yesus Tuhan pada saat dia disalibkan, itu semua saya jelaskan. Jadi Anda tidak usah khawatir. Intinya saya mendukung Anda bahwasanya bodoh amat, Yesus itu Tuhan. Memang. Begitu. Betul. Oke, Betul. mantap. Di sini saya menginjili Anda. Ya intinya adalah cuman yang harus dipikirkan adalah katanya rasul yang dibimbing oleh satu Roh Kudus, tapi statementnya berbeda. Betul, Bu Darni? Yang jelas tetap mengabarkan Yesus jangan Tuhan. penjelasan. Enggak boleh. Enggak bisa. Apa?
Ini aku kasih gambaran atau ilustrasi ya untuk ayat itu ya. Contoh gini, contoh ya. Ya. Ada contoh ini, ada seorang mekanik ketemulah Ya. sama abang. Tapi abang belum pernah lihat dia betul di motor atau bagus di motor kan? Tiba-tiba motor abang rusak lah. Abang memang motor abang rusak. Ya, abang nggak percaya dia itu mekanik. Tetapi dengan dia memegang motor abang, menyelesaikan motor abang, baru abang percaya dia sebagai mekanik. Sama seperti itu ayat ini bang. Awalnya orang Farisi tidak percaya sebagai Tuhan. Jangan bikin analogi yang tidak yang mau. Sebenarnya analogi tidak bisa saya bantah bang. Tapi analogi abang nggak masuk akal. Pemikiran itu yang pemikiran Sebentar. Abang, tidak mungkin saya membawa motor saya yang mogok ke warkop bang. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Sudah pasti motor saya mogok, saya bawa ke bengkel. Siapapun yang pegang motor saya, apakah orang sipil yang orang biasa yang memegang motor saya untuk dibongkar? Nggak mungkin dong, otomatis karyawan. Otomatis karyawan. Karena apa? Saya sudah mempunyai pemikiran dari awal bahwasanya ini namanya bengkel. Ini bengkel ini besar atau kecil, tapi tampaknya bengkel. Nah, dengar dulu. Bikin analogi yang membuat saya jangan sampai saya bantah. Dengar dulu. Abang punya pemikiran bahwa saya akan bawa motor ini ke bengkel yang bagus kan, atau yang besar. Sama seperti itu mereka bang, pemikiran mereka pada saat itu tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Kan di situ. Yang kamu salibkan. Ya. Kok analoginya nggak masuk? Dari mana motor saya mati dan saya berpikiran bahwasanya saya akan membawa motor saya ke bengkel dan siapapun yang membuat itu yang kan memegang pemikiran abang. Loh, berarti ini analogi atau dengar dulu. Dengar dulu. Abang kan udah ngerti itu. Nah, yang saya kasih gambaran tadi kan contoh gini. Abang udah ngerti bengkel yang bagus. Nah, soal apa? Tempat bengkel yang bagus. Contoh, tiba-tiba ada orang datang ke tempat abang. Dibilangnya dia mekanik. Abang percaya nggak? Percayalah. Ngapain saya bawa ke bengkel motor saya? Terus orang lain yang bukan. Maksud saya gini bang. Kan abang masih di rumah. Posisi di rumah ini motor rusak. Analoginya batal bang. Analoginya gagal. Coba pikir lagi analogi yang lain. Abang aja yang abang terlalu Gak usah beranalogi bang. Gak usah beranalogi. Bicara aja pakai data aja bang. Gak usah. Enggak apa-apa, biarkan bang. Biarkan bang. Flamingo biarin. Pakai data aja. Tapi cari aja analogi yang bisa nyambung dengan konsep ini. Coba cari analogi yang bisa nyambung dengan konsep ini. Jangan membuat analogi-analogi yang nggak nyambung gitu loh. Karena apa? Saya sudah bilang. Pakai analogi itu banyak. Ya makanya itu saya bilang bang. Karena pemikiran abang udah bagus, udah maju, makanya abang bawa ke bengkel. Tapi pada ayat itu orang Farisi seperti itu, pemikiran mereka belum nyampe kalau bahwa Yesus itu Tuhan. Berbagai mujizat dilakukan Tuhan Yesus, tapi tidak percaya sebagai Tuhan. Yes, tapi maka dari itu Petrus datang, datang menjelaskan kepada mereka bahwasanya Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Betul tidak? Betul. Betul. Oke, Bu Darni ngomong betul. Kalau God help me, harus bisa peribahasa dong. Harus bisa. Sekarang peribahasa. Yang bagus. Ibu Darni sudah setuju dengan statement itu, sedangkan Anda sekarang di sampingnya Bu Darni sesama Kristen. Anda sudah membuat katanya peribahasa. Di mana peribahasa mengatakan bahwasanya Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan? Kok masa nyambung? Itu nggak nyambung. Anda harus bisa perhatikan. Masa bahasa Indonesia Anda masih kurang? Saya menjelaskan konsep ketuhanan Anda di sini. Pada saat Yesus disalibkan dijadikan Tuhan, apa yang Anda mau patahkan gitu loh? Apa yang Anda tidak terima ketika Yesus sudah menjadi Tuhan pada saat dia disalibkan? Apa? Iya. Apalagi yang mau disangkal udah jadi Tuhan. Apalagi mau disangkal dan sebelumnya juga dikatakan Tuhan. Terima kasih Tuhannya Yesus. 10 sekarang murid gua. Jadi Yesus adalah jemaat gua nambah. Ya, Rasid, Yesus adalah pemikiran Tuhan. Iya, benar. Dia disalibkan menjadi Tuhan. Benar. Sebelum disalibkan juga sudah dikatakan Tuhan, kata Lukas. Lukas 2 ayat 11. Sebentar Bu Darni, sebentar. Biarkan dia berusaha untuk mengobrak-abrik ceramahnya Petrus. Dengar dulu. Memang dia udah Tuhan dari awal. Tapi Kata Petrus.
dengar dulu. Kata Petrus, ngomong gitu dong. Dia sudah Tuhan dari awal kata Petrus, tapi tidak Bukan kata Petrus. kata Petrus, Memang dia kata Tuhan. Lukas. Kata Lukas, Bukan, dia dia memang sudah Tuhan. Tuhan. Jangan layak kata Dia sudah Tuhan pada awal Ini. dia lahir di muka bumi. Kata malaikat, kata malaikat kepada Maria. Oke, kata malaikat dia sudah Udah. Tuhan. Iya, Kata Petrus, berarti tunggu dulu, berarti apa? Malaikat Lukas dan Petrus dan Paulus banyak yang mengatakan dia Tuhan. Oke, Betul. deal. Betul. Udah aja. Udah benar Tuhan kita itu Yesus. Siapa lagi? Jangan lagi. Udah, pas itu. Lah, sekarang lanjut. ya gimana, God? Nah itu lagi. Ini kan abang buatnya Yesus tidak disalib. Abang dari mana dalilnya bang? Kisah para Rasul 2 ayat 36, gua kecup ini. Terlalu Ada. sempit pemikiran abang. Baca Ya lagi sudah, Bang. luaskan Bang. Baca, Luaskan baca, pemikiran baca. saya. Baca. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah Google aja bang. telah Saya kasih ayatnya pun biar abang jelas. kalau dia disalib. Astagfirullahaladzim. Kisah para Rasul 2 ayat 36. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Iya. Nomor 2, 36. Iya. Iya, bahkan Baca satu huruf pun jelas. tidak ada yang tertinggal sampai saya enak membaca ayat ini terus-terusan tiap hari. Iya. Udah 3 minggu loh. 1000 lebih nih, keluar aja, Iya. bikin malu. Oke, udah lanjut ya, udah deal. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Malaikat juga mengatakan, Lukas juga mengatakan, Petrus juga mengatakan, dan rasul-rasul yang lain, Yohanes dan semuanya. Betul. Apa lagi? Ada Udah lagi. selesai. Oh loh. Dengan satu Roh Kudus tapi statement yang berbeda, betul? Enggak apa-apa. Yang penting Ini baru jemaah Ya. saya. Ini baru. Mengabar yang jelas Ini. semuanya mengabarkan Yesus Intinya adalah Yesus Tuhan. Ya, Apapun itu Yesus Tuhan. jelas. Udah selesai begitu. Ada ayatnya. Ada ayatnya. Walaupun dengan statement yang berbeda, kondisi yang berbeda, dengan konsep ketuhanan yang berbeda, intinya Yesus Tuhan. Mari Iya, kita betul. mengedukasi orang-orang yang ada di bawah. Dengan Iya. satu Roh Kudus membimbing beberapa rasul, tapi dengan Iya. statement yang berbeda. Apakah Iya. ada kesalahan dari Roh Kudus? Ya. Tapi kalau ada berbeda-beda tujuannya itu baru salah. Eceknya Roh Kudus Yohanes mengatakan dia Tuhan, Petrus Betul. mengatakan dia enggak. Petrus mengatakan dia itu baru diragukan. Tetapi ini mereka kompak mengatakan bahwasanya Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Deal. Dengan konsep yang berbeda. Deal. Iya, enggak apa. Deal. Dengan konsep yang berbeda, betul? Iya, ngapain ku bilang sama, orang memang di situ beda-beda kan? Kita harus jujur dong. Udah. Ini pinter. Gimana Bang Selesai. God? Lanjut. Yang penting God, Tuhan kita itu Yesus Yesus. itu adalah Tuhan dan juru Apapun yang selamat. terjadi Yesus. Ya. Tuhan. Mau datang kiamat Hidup dari Rusia, Yesus. mau datang kiamat dari Rusia atau dari apa lagi? Dari apa lagi? Dari Chechnya, tetap Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Tuhan dan juru selamat. Gitu dong, selesai. Iya. God. Ini kan iman kita masing-masing, iya kan? Betul. Di sini itu. saya cuma menjelaskan, memberikan kalian pemahaman bahwasanya Iya. kalian boleh menuhankan Yesus, tapi kalian jangan sampai ketika membahas Yohanes jangan membahas Petrus. Ketika membahas Petrus jangan membahas Paulus. Karena apa? Karena mereka nggak cocok. Mereka nggak sinkron. Bukan nggak Saya nggak sinkron, hanya beda-beda apanya. Iya, kalau tidak beda camnya. itu namanya. Namanya juga manusia yang jelas Iya, tujuannya, betul. tujuannya dan Oke. isinya. Namanya juga manusia yang Iya. punya kesalahan, betul? Nah, iya. Tapi Asal jangan fatal namanya kesalahannya. Roh Kudus yang dibimbing Iya. oleh Roh Kudus, satu Roh Kudus membimbing banyak rasul Rasul, ya. dengan konsep yang berbeda, tapi nggak apa-apa, itu bisa dimaafkan. Intinya Yesus Tuhan, Yesus menyalibkan diri, menyerahkan diri, Yesus menebus dosa. Selesai. Ya. Dan ada ayatnya, ya betul. Selesai. ayatnya. Itu iman kami. Sekarang lanjut yang lain. Betul.
Nanti di situ-situ aja kita nggak tambah pengetahuan. Berarti Bu Darni sudah paham ketika saya membaca satu ayat, kita fokus ke satu ayat, siapa yang mengeluarkan statement satu ayat itu. Kita nggak boleh kayak ayat yang lain, betul? Enggak juga, bisa juga kayak yang lain. Kenapa begitu lagi? Kenapa balik enggak lagi? dong. Bu Darni jamaat Rasid. nanti saya khotbahin di sini perpuluhan, Ibu bayar perpuluhan loh. Rasid Ganteng, kalian juga Al-Quran itu harus ada buku-buku yang lain menguatkan, iya kan? Ya apa Jujur, itu? jujur. Apa itu? Jujur dulu. Nah, segini Kan dengarkan. ada hadis yang lain menguatkan, yang kan? Ibu maksud adalah hadis, oke? Entah apapun. Ketika hadis itu berlawanan dengan Al-Quran, sudah dipastikan hadis itu adalah hadis palsu. Tapi apabila ada hadis keluar dan dikuatkan oleh Al-Quran, sudah pasti hadis itu enggak itu yang kutanya. Yang jelas ada buku yang lain menguatkan kan gitu. maksudnya ada, buku kan? apa? Buku apa? Enggak, ecanya kalau kau baca Al-Quran. Oh, bukan gitu artinya, Bu Derni. Kalau dari ini kami sudah baca. Inilah arti sebenarnya katanya. Ya udah. Itu artinya Bu, itu dijelaskan oleh ahli-ahli Al-Quran, yaitu bisa menerjemahkan satu huruf di dalam Al-Quran. Ya udah, kami juga Alkitab Makanya di menguatkan dalam ada ayat. Tunggu dulu, kami juga menguatkan contoh. Kami kan di dalam Matius 1 ayat 23 kan dikatakan seorang perempuan darah akan melahirkan seorang anak. Namanya Immanuel dalam Matius. Ini malaikat yang mengabarkan. Terus di dalam Yesaya juga sudah dinubuatkan seorang darah akan melahirkan anak yang dinamain Immanuel. Jadi di dalam Yesaya nubuatannya untuk Yesus, dan kami baca di Matius sama ayatnya. Nah, jadi berarti Yesuslah itu dinubuatkan. Gitu kami. Ya, Yesus Tuhan intinya lah ya. Gitu. Tapi saya kembali lagi tadi persetujuan dengan Ibu ketika kita membaca atau kita merujuk ke khotbahnya Petrus, kita nggak boleh kayak ayat yang lain, karena Petrus di situ temannya jelas bahwasanya Yesus Tuhan. Iya. Oke? Jadi kita nggak bisa ke ayat yang lain. Kalau kita ke ayat yang lain jadinya tabrakan. Ketika kita membaca Roma 14 nomor 9, kita juga nggak boleh ganggu gugat. Karena apa? Di situ Paulus jelas mengatakan jadi maka dari itu Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan. Ini nggak boleh lagi diganggu gugat nih. Karena Yesus sudah Tuhan, udah finish. Nah, boleh kita ke satu ayat tapi kita tidak boleh keluar-keluar dan Ibu harus setuju. Enggak bisa gitu. Aku nggak mau berjanji kayak gitu. Harus ada kita, kalau ada ayat pendukungnya, oke lah kita masukkan. Karena Ibu paham bahwasanya aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri apabila nggak bisa. Aku menghakimi. Paham kan itu? Iya, tetapi itu tadi kalau kau mau bertanya sama aku di dalam suatu ayat, tetapi ku ambil lagi nanti ada ayat yang lain untuk mendukung ayat itu, ada juga yang nggak mendukung kan gitu. Tetapi kita ambil yang mendukung, itu ya. Kenapa hanya ayat yang saling mendukung? Kenapa tidak rasulnya yang saling mendukung? Ya. Saling kan yang ditulis itu kan udah rasul yang nuliskan. Iya, kan sudah perkataan rasul itu kan. Kan sudah bersama itu ayatnya dengan rasulnya kan udah sama. Bahkan lucunya Roma 14 nomor 9 yang menuliskan Paulus ya. Ya. Dan Kisah Para Rasul 2 ayat 36 itu juga dari Paulus juga. Ya. Roma Kisah Paulus. Masih Paulus nih. Tapi dia tidak berpikir bahwasanya ketika ini kontradiksi akan menghancurkan umat-umat. Apa yang menghancurkan? Sama-sama mengabarkan bahwasanya Yesus Tuhan. Di mana kontradiksinya? Apa? Aku tanya kau dulu. Adakah di dua ayat ini mengatakan Yesus bukan Tuhan? Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36 dan Roma 14 ayat 9, apakah mengatakan Yesus tidak Tuhan? Yesus menjadi Tuhan pada saat disalibkan. Yang penting Yesus Tuhan kan? Itu yang isinya yang harus diambil. Sebentar. Jalan ceritanya. Bukan, kami itunya yang kami simpulkan. Tadi kita udah setuju. Itu kamu Islam, saya Kristen. Jangan kau ajari aku yang punya Alkitab. Loh, tadi nggak bisa. Nggak bisa. Tiba-tiba aja. Tadi nggak bisa. dengan saya. Nggak bisa.
Setujunya Ibu, macam mana bahwasanya pula masa jemaat saya hilang lagi satu tiba-tiba? Oh, hilang cukup jadi 10. jemaatmu. Menantang sekarang jemaatmu karena sama pendetanya. Ketika bohong. saya mengatakan Petrus dan Paulus, ibu setuju karena apa? Sama-sama mengabarkan bahwasanya intinya Yesus Tuhan. Kan begitu? Iya, Walaupun iyalah. dengan cara konsep yang berbeda, betul? Berbeda, iya. Nah, ketika saya memberikan kepemahaman kepada ibu dengan pelan-pelannya itu apa? Yang menuliskan Kisah Para Rasul 2 ayat 36 itu Paulus, yang menuliskan Roma 14 nomor 9 itu Paulus. Iya. Kenapa pada saat Paulus menuliskan itu tidak berpikir, loh, kenapa malah kenapa malah Petrus ngomongnya begini? Harusnya ngomongnya sesuai Roma 14 nomor 9 dong. Ya, kan Atau enggak, dua-duanya kenapa dua-duanya Roma 14 Roma 14 nomor 9 itu maksudnya Iya. apa? Iya, tetap mengatakan bahwasanya Yesus Tuhan kan. Roma 14 ayat 9 dan Kisah 2 ayat 36 sama-sama mengabarkan Yesus Tuhan kan. Udah, deal, selesai. Dengan No comment. konsep yang berbeda ya, deal ya. Enggak apa-apa, iya, deal. Enggak apa-apa. Dengan konsep yang Iya. berbeda intinya Yesus itu Tuhan. Itu iman kami. Jangan Oke. kau obrak-abrik. Oke, ketika udah. Bisa tidak kita fokus kepada apa kata Yesus? Ya, apa kata Yesus dan para rasulnya? Aku Udah. tidak dapat berbuat apa-apa bagi diriku sendiri. Ya, Aku menghakimi sesuatu sesuai yang aku dengar. ya betul. Oke. Apalagi? Apabila ada penghakiman datang daripadaku, sudah Itu pasti datang itu dari sesuatu- Bapak. Itu bukan dari saya, tapi Iya, datang dari Bapak. dari Bapak. Datang Udah. dari Bapak, bukan keluar Oke. dari Bapak ya. Kata-katanya Iya. datang dari Datang. Bapak, seakan-akan Iya. sesuatu yang menghampiri dia. Oke? Iya. Oke. Setuju? Setuju. Betul tidak? Betul. Udah. Apa pertanyaanmu? Sebentar, melainkan kehendak dia Dia yang mengutus aku. dia Iya, yang mengutus dia aku. Elohim, dia Elohim. yang mengutus Iya. aku. Aku, udah? Oke. Kuterangkan? Silakan. Oke, begini, buka kupingmu lebar-lebar. Sudah. Kan Ini, Bu. bagus. Nah, kan katanya semua perkataanku dari dia yang mengutus aku, ya kan? Yesus itu datangnya dari roh firmannya Elohim. Udah? Jadi dia diutus roh. Ibaratnya gini, Elohim itu menjelma, rohnya itu menjelma menjadi manusia, turun ke bumi, itulah Yesus. Jadi setiap firman yang ada di dalam Yesus, setiap perkataan yang ada dalam Yesus, kan katanya datang dari Elohim. Ya iya dong, karena kan dia berasal dari rohnya Elohim tadi. Apa salahnya di situ? Ketika dia berasal dari rohnya Elohim, Elohim yang sesungguhnya ada di mana? Ketika Di dia mengutus surga. roh, di sorga. Elohim surga. ada di sorga, Yesus Ya. ada di dunia, Di bumi, ya. di ya. bumi. Betul. Elohim Tuhan, Yesus Tuhan. Ya. Tinju saya Ya. ada berapa, Bu? Keilahiannya berada di surga, manusianya ada di bumi. Yes. Itu dia. Elohim ada di dagingnya. surga, Elohim Ya. ada di sorga, Iya. Yesus ada di Rohnya. bumi. Tuhan Rohnya yang Elohim menjadi- ada di surga, roh Ya. yang menjelma menjadi manusia ada di bumi. Ya. Tapi rohnya berapa? Elohim ya, rohnya Elohim turun ke Iya. bumi. Iya. Maka dibilang Yesus, aku dan Bapa satu. Tetap Yes. dia satu. Karena apa? Karena apa? Aku dan Bapa adalah satu. Pada saat Satu. dia mengatakan, dia mengatakan itu, dia mengatakan bahwasanya Apa? tidak ada kesaksian yang benar daripada aku, melainkan kesaksian datang dari dia. Apapun kesaksian-kesaksian yang dia keluarkan itu berarti kesaksian daripada Bapa. Maka boleh dikatakan bahwasanya aku dan Bapa adalah satu. Satu. Udah ya? Tujuan, satu. Udah, Rasid? Sudah. Udah. Jadi semua perkataan-perkataan yang disampaikan Yesus sewaktu dia di bumi itu juga perkataan Elohim. Kan tadi bilang Yesus, aku dan Bapa satu. Jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Mana ada para malaikat, ada utusan atau nabi berani berkata seperti Yesus ini? Kalau engkau sudah melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Mana ada? Berarti dia seakan-akan berkuasa berbicara seperti itu. Kalau Nabi nggak ada pernah berkata seperti itu. Jadi setiap perkataan Yesus itu tetap berasal dari Bapa karena mereka satu. Itu dia loh. Sudahkah dari beberapa detik ke belakang kita membahas ayat ini, sudahkah Yesus mengakui dirinya Tuhan? Loh, kan dia kan sudah dikabarkan, dia sendiri mengatakan aku Tuhan. Tetapi waktu dia di muka bumi ini, bayangkan ya,
Hah? Tuhan, Ini saya bayangkan. tolonglah, Tuhan, tolonglah. Matius 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan Jangan mulai lari ke Matius tenggelam. dulu. Jangan lari ke Tunggu Matius dulu. Kita Ini sama. Kita fokus. Kita jangan Mau ke- kita ini kita ayat berfokus kepada kata-kata tulisan merah. Tulisan merah aja nih. Kita bahas tulisan merah. Rasid, aku menerangkan Yesus itu Tuhan di dalam Alkitabku. Sudah Bukan. saya jelaskan. Saya juga sudah Tunggu. menerangkan Tuhan Sabar. Yesus itu di dalam Alkitab. Saya sudah. Sekarang Sabar. kita menjelaskan. Sekarang Tidak cukup hanya perkataan Petrus, tidak cukup juga hanya perkataan Paulus, karena Yes, kalian Lukas, Matius, Markus, Yohanes, Ya. Paulus, semua Ya itu udah. saya sudah mempercayai bahwasanya ya sudah, Jadi, Yesus itu apa Tuhan. lagi? Selesai. Ya udah. Kan begitu. Nah, sekarang Dengar. kita membahas tulisan merah, yaitu apa? Statementnya si oknum yang dianggap Tuhan ini. Tegak. Sekarang gini Rasid, kita harus berbicara sesuai dengan saksi dan di TKP. Pembunuhan juga, kalau nggak ada saksinya di TKP, enggak ditangkap. Apa yang ribut ini? Bang Ayubi, monitor. Ya, jadi Rasid, kalau menangkap seorang pembunuh harus ada saksi dan di TKP, ya kan? Begitu juga kami ini, kenapa kami mengimani Yesus adalah Tuhan? Banyak saksi di TKP. Contoh, kayak tadi yang kubilang itu di Matius Matius 13 ayat 30. Tuhan, tolonglah aku, kata mereka di dalam kapal itu, udah mau oleng kapal ini, iya kan? Lalu segeralah Yesus mengelurkan tangannya mau tenggelam dia, iya kan? Itu satu. Banyak lagi. Matius 15 ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Banyak memanggil dia Tuhan pada saat itu. Matius 15 ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kira-kira di usia berapa Yesus pada saat ada yang teriak begitu? Itu pada waktu dia dewasa lah, di atas 12 tahun ke atas. Di atas 12 tahun. Berarti dia masih menjalani kalau waktu itu sekolah. Waktu umur 12 tahun dia masuk ke dalam bait suci mengajar. Mengajar dia umur 12 tahun. Sering ku dengar di sini waktu berdebat-debat sesama Kristen, kadang jawabannya umur 12 tahun kemana Yesus? Kan katanya ada kadang teman-teman nggak ada jawabannya. Dia umur 12 tahun mengajar di bait suci, ya. Itu dia. Yesus sudah mengajar di bait suci pada saat usia 12 Ya. tahun. 12 tahun. 12 tahun sudah mengajar. Iya. Oke. Betul, Pada saat betul. itu murid-muridnya memanggil dia Tuhan apa memanggil dia guru? Pada saat itu makanya yang saya bilang di sini pada waktu kejadian-kejadian di TKP ini, si Thomas juga mengatakan, Yohanes 10 ayat 30 juga mengatakan, aku dan Bapa satu. Si Thomas juga mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Di Yohanes 8 ayat 24, maka kata Yesus, apabila kau telah meninggikan anak manusia, barulah kau tahu bahwa akulah dia. Itu kata siapa? Kata di Yohanes di dalam Lukas, Yohanes 8 ayat 24. Tadi kan Ibu Darni tadi kan Ibu Darni sudah mengajakkan saya coba pikirkan, coba bayangkan. Dan sekarang saya mengajak Bu Darni, coba bayangkan Bu Darni, apa yang diajarkan Yesus kepada muridnya sebagai Tuhan. Yesus Tuhan. Dia mengajarkan kepada muridnya, kira-kira Yesus begini enggak? Jangan bilang-bilang ya kalau gue Tuhan. Enggak ada gitu. Enggak ada begitu kan? Enggak. Semasa dia di perjalanan, apakah boleh mengatakan bahwasanya saya ini adalah Tuhan dan dengarkan apa yang saya katakan? Kira-kira dia begitu enggak? Dengar, kalau sudah gini kata Yesus, akulah roti hidup, akulah garam dunia, akulah terang, akulah kebangkitan dan hidup, akulah aku adalah juru selamat. Terus masa kita nggak tahu siapa dia, maka berani mereka menyembah dia. Sebentar, berarti itu yang dikatakan Yesus kepada muridnya, betul? Iya. Yesus ribet. Kenapa ribet? Yesus ribet. Itu menurut Anda, kalau kami enggak. Kenapa enggak langsung aja saya Tuhan?
nggak percaya. Jadi Tuhan, saya Makanya- Tuhan tuh Iya. jadi rumah. Ribet. Jawabnya tahu apa jawabnya? Makanya umat Kristus nggak bisa botol. Harus cerdas. Umat Yesus harus cerdas. Jangan tunggu dikatakan aku Tuhan ya, sembahlah aku. Kalau katanya itu kesombongan namanya. Iblis yang mengatakan sembah aku. Ibu. Ku kasih kau ini semua katanya. Oke, Bu Darni, 1 Korintus 4 nomor 10, Ibu bisa baca? 1 Korintus 4 ayat 10. Nomor 10 betul. Ya, tahu aku. Karena Kristus aku bodoh, tetapi karena Kristus aku arif. Ada bodoh, ada arif. Sebentar. No. Berarti kalau orang Kristen tunggu dulu. Kalau orang Kristen meninggalkan Yesus itu botol, tetapi orang Kristen yang bertahan di dalam Yesus itulah cerdas. Itulah yang arif. Ibu. Coba diulang, Bu. Coba diulang. Di dalam Kristus kamu botol, kan? Di dalam Ibu, Kristus. No. Nggak boleh, Ibu. Di dalam Kristus kamu Kenapa arif. Ibu tidak mau menerima ayat ini? Kenapa Ibu tidak mau menerima ayat ini? Ku terima. Ada Ya yang sudah, botol. coba dibaca ada yang- dengan ini. Coba dibaca dengan seksama, Bu, dengan penuh hikmat. Dengan Ayo. penuh hikmat, pelan-pelan. Ayo saya Betul. dengarkan, Bu. Tahu, kan udah tahu aku itu. Iya, coba. Penuh. Ibu ketawa. Kenapa Ibu Lucu. ketawa? Enggak, Kenapa Ibu ketawa? kalian nggak tahu ada ayatnya di bawah, ada orang Kristen arif. Begini. Arif, Saya uraikan arif. dulu ya. Saya uraikan dulu. Dari setiap dari semua pendiskusian kita, begitu saya mengkonsepkan Tuhan dari semua Pulpen. salah satu Di- dari setiap rasul-rasul yang saya konsepkan kepada Ibu dan Ibu terima. Oke, dan Ibu setuju cuma satu, intinya Yesus Tuhan. Nah, ketika kita berfokus kepada ayat-ayat yang keluar dari mulutnya Yesus, dan saya mempertanyakan pada saat Yesus mengajarkan kepada anaknya, pada muridnya, kira-kira apa yang dikatakan oleh Yesus? Kan sebentar. Apa yang dikatakan kepada Yesus? Ibu menjelaskan, oh akulah roti kehidupan, akulah jalan yang hidup, akulah jalan jalan tol lagi, apapun itu. Nah, saya bilang Yesus itu ribet. Nah, langsung Ibu mengatakan bahwasanya inilah orang-orang Islam yang bukan pengikut Yesus karena harus botol atau apa segala macam. Serahkan saya ajak Ibu. Ibu, ayo kita ke 1 Korintus 4 nomor 10. Iya, Silahkan udah. Ibu baca. Mari kita dengarkan. Semua dibaca ya, jangan ada yang tinggal ya. Ya. 1 Korintus 4 ayat 10. Karena kami bodoh oleh karena Kristus. Udah. Koma. Tetapi kamu arif dalam Kristus. Titik. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu Titik. mulia, tetapi kamu hina. Itu Titik. dia. Contoh. Oke. Tunggu. Oke. Aku dulu. Tunggu Siap. aku dulu. Tunggu Silakan. dulu. Kalau Silakan. yang botol, itulah yang dikatakan meninggalkan Yesus. Yang arif itulah yang bertahan di dalam Yesus. Nah, itu. No. Kamu. Nah. Ini saya mengubah kata-katanya ya. Itu dia. Kamu boroh oleh karena Kristus. Oke? Ya. Kamu Botol. boroh oleh Botol, Iya, kamu botol. Botol, Kamu ya. botol oleh karena Kristus. Oleh Ya. siapa Bu Darni botol? Oleh Kristus. Tetapi kamu arif Iya, dalam oleh Kristus. Kristus. Iya, dalam Kristus. Kamu arif Iya. dalam Kristus. Kamu Iya. siapa? kamu itu kita manusia. Oke, sekarang yang mempunyai kitab, kitab silahkan baca Iya. dan saya uraikan setiap kalimat yang Ibu uraikan, yang bacakan. Iya. Silahkan Bu. Iya, maksudnya kamu itu orang Enggak. memang orang Oke. Kristen ini. Itu Ya, dulu. coba Kristen diulang. ini itulah Sebentar. yang tunggu dulu, itulah yang meninggalkan Yesus, bodoh lah itu, botol. Sebentar. Tetapi yang bertahan dia di dalam Yesus itulah yang aris tadi. Itu dia, ada yang aris, ada yang botol gitu loh. Sebentar. Ini adalah kitab Ibu. Ya. Oke, kitab Ibu. Ini adalah pedoman untuk Ibu yang Ibu baca dan yang Ibu harus tahu. Ya. Silahkan baca 1 Korintus 4 nomor 10. Udah tadi. Enggak, sekali lagi lalu kita uraikan pelan-pelan. Kami bodoh oleh karena Kristus. Udah. Orang-orang Kristen. Ya, oleh karena Kristus. Tetapi
Kamu Arif, Arif ingat, Arif. Di luar Arif. Kristen. Wah, nggak ada di luar, mana ada ayatnya di luar Kristen? Kutanya Kamu, dulu. Bu, kamu. Coba diulang Sama lagi. ini. Ayo, Tunggu coba dulu, diulang bodoh. lagi. Tunggu, bodoh sama Arif ini di dalam Kristus semua ini, di dalam umat Yesus. Ada yang botol, ada yang Arif. Iya. Itu. Iya. Dalam Sekarang Kristus. diulang lagi. Kamu, ini anggaplah saya Kristen, saya ada di dalam kekristenan. Maksudnya saya Sekali lagi ya, cukup Oke. sekali lagi. Kalau Sip. nggak aku nggak mau. Ya. Maaf, aku kayak gini malas. Kalau udah sekali diterangkan, udah. Apa jadi botol kita, jadi botol nggak pintar. ayat Betul yang betul. membuat Ibu Darni ampun. Cuman ayat Oh, oh. ini. Dari Bukan, tadi kalau- saya tunggu Ibu Di mengeluarkan. sini izin ya. Iya silakan. Di sini Saya juga izin bentar ya. Kalau kami, Sekali kalau lagi kami, katanya, Sid. Sekali lagi Sid. Iya, sekali lagi. kami bodoh oleh karena Kristus. Orang-orang tetapi tetapi kamu Arif dalam Kristus. Emangnya Di kau luar dalam Kristen. Kristus? Emangnya Kamu kau di Arif. dalam Kristus? Kau Kamu di dalam Arif. Kristus? Tunggu dulu. Kau Rashid, kamu rupanya di dalam Kristus. Oh iya, saya Kristus. Saya di dalam Kristus. Weh, Saya muak, di dalam Kristus. Hello. Saya menuhankan Tuhannya Yesus. Saya Udah. menuhankan Tuhannya Yesus. Dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Bagus ya Siapa kalau yang kamu kuat? di dalam Kristus. Siapa yang Kamu kuat? tunggu. Kami lemah, tetapi kamu Kristen. kuat. Kamu Kamu- mulia, tetapi kamu hina. Nah, itu dia. Ada yang hina, ada yang kuat, ada yang bodoh, ada yang Rashid arif. kemana, Rashid? Itu dia. Rashid kemana Bu Darni? Nggak tahu. Aku pun heran. Waduh, kacau. Kena report kayaknya dia. Loh, Nih, kemana? aku boleh Nggak- ya? Aku boleh Kan- ya Bu Darni ya? Tapi sopan-sopannya sama si Rashid nggak ada. Apa? Iya diculik dia, kena report paling. Oh gitu ya. Boleh Aduh ya, sorry aku lah dikit ya? Rashid. Oke boleh. Boleh aku dikit ya? Iya Tadi saya mendengar Ibu Darni ini mengatakan bahwa siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapak. Melihat Bapak, Betul begitu iya. kan? Iya. Ini tertulis di Yohanes 14 ayat Iya. 9. Nah, sedangkan di Yohanes 5 nomor 37 Yesus berkata, rupanya Bapa pun tidak pernah kamu lihat. Iya. Suaranya tidak bisa didengar, Iya. rupanya tidak bisa dilihat. Nah, Iya. pertanyaan saya Bu Darni, di Tanyalah. antara kedua ayat ini mana yang benar ini Bu Darni? Begini, kuterangkan ya. Jika kau sudah melihat aku, kau sudah melihat Bapa. Bagi orang-orang yang percaya. Tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya, rupanya, suaranya pun tidak bisa kamu lihat. Karena apa? Karena dosa kita. Karena dosamu. Gitu dia. Itu dia ya, bedanya. Enggak? Ya, halo. Ya, itu dia ya. Kalau tadi ini yang- jika kau melihat ini. aku, kau sudah melihat Bapa, kan katanya. Itu bagi orang Iya. yang percaya, bagi orang yang suci hatinya. Udah. Tetapi yang dibilang tadi, melihat suaranya pun kau tidak bisa. Rupanya apalagi, itu bagi orang yang berdosa. Kalau pendosa tidak akan pernah melihat wajah Yesus, maka dia akan dicampakkan ke neraka. Jijik Yesus itu. Itu dia. Tapi nggak ada di sini penjelasannya seperti yang Itu sudah dijelaskan. penjelasan kami yang kami pelajari di Kristen, ke sana arahnya. Semalam juga kami di gereja ada kami bahas Oh, tentang gitu satu ya. perikop. Kami ada, Oh, iya, kami iya. belajar kami, iya. Jadi kami Iya, bisa iya. menerangkan, iya. Begitu saya. Oke. Oke. Nih, ada Enak kan lagi, kayak Bu gini Darni. diskusi, enak kita gini Enak. diskusi. Apapun Nggak ada, Bu. masalahnya, Yesus tetap Iya. Tuhan, kan gitu. Bagi kami, iya. Kalau kalian kan Iya. beda. Iya, bagi Iya, Bu udah. Darni, bagi Bu Darni. Iya. Kan? Nah, Iya, betul. Ini di dalam Yohanes pasal 10 nomor yang ke-38, Bu Darni. Iya. Dan juga pasal 14 ayat yang ke-11 nomor 11, perkataan Yesus tertulis. Oh sebentar, bukan yang ini ya. Bentar. Yang Bu mana? Darni. Johannes Nah, ini. berapa? Di dalam Yohanes 5 nomor 31
Ya, Yohanes 5 nomor 31. Perkataan Yesus tertulis, jika aku menyaksikan dari hal diriku, maka kesaksianku tidak benar. Saya ulang ya, Yohanes 5 nomor 31. Kalau aku bersaksi, ya kan? Iya, jikalau aku menyaksikan dari hal diriku, Iya. maka kesaksianku itu tidak benar. Iya. Ya, sedangkan di Yohanes pasal 8 nomor 14 kata Yesus begini, jika aku menyaksikan dari hal diriku, maka kesaksianku tidak benar. 8 Pertanyaannya, ayat 14. Ya, 8:14. Ini yang benar yang mana, Bu Darnis? Yang satu kesaksiannya benar, yang satu Yohanes. kesaksiannya tidak benar. Yohanes 8 ayat 14 perikopnya, Yesus adalah terang dunia. Jawab Ya. Yesus. Nah, ayat 13 dulu. Ya, Ayat 13. Mulai dari 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ayat 13, kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Ayat 14, jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Nah, itu menjawab pertanyaan orang-orang Farisi itu. Nah, walaupun aku berkata perkataanku itu benar, karena mereka bertanya-tanya kan gitu. Kalau di Yohanes 5 ayat 31, nah itu ayat 31. Kalau ayat 30, apa perikopnya ini di atas? Tunggu ya. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betseba. Udah? Betseba. Ya, ayat Oke. ayat 30 tadi ya, ayat 31 ya. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Ini itu perikopnya. Ayat 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ayat 31, apa ukuran? 90 14 Apa dia? Di sini nggak ada ukurannya di sini, Bu Darnis. Nggak ada ukuran di sini. Apa Pario? Bit 200 di 235. Udah, jangan kurang lagi, jangan kau datang lagi ke sini. Udah, nggak bisa lagi kurang. Udah, oke. Ayat 30 itu Apa makanya. itu? Apa itu ukuran itu? Ban Pario ukuran 90/90 berapa? Ban baru. Oh, Tubles. ban. Ban tubles 235 aku bilang. Abang itu mau beli, Bu. Sorry ya. Sorry ya. Makanya aku siang jarang aku diskusi kayak gini. Kadang dipanggil-panggil. Maklum lah. Kan kadang orang itu minta tawar-tawar. Bukan penting. Cari mamam saya, cari mamam. Enggak, ini yang saya tanyakan begini loh, Bu Darnis. Ya. Mohon dipahami ya. Di dalam Yohanes 5 nomor 31, kesaksian Yesus itu tidak benar. Sedangkan menurut Yohanes 8 nomor 14, kesaksian Yesus itu benar. Nah, ini yang benar yang mana? Teruskan di ayat 32. Di ayat 32 ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Itu mendukungnya. Nah, kalau nanti dia sendiri tidak benar, tetapi kalau para rasulnya menyaksikan dan menulisnya, baru itulah kebenaran itu. Itu artinya ya. Yohanes.
Bu Darni mencoba lari dari pertanyaan saya ini. Ban depannya 210. Ban depan nggak usah dikasih ban, Bu Darni. Apa? Pentilnya 15, 220 tambah 15, 20 pentil besi, 200. Nggak usah berapa tadi dikasih pulang? ban yang depan, nggak usah. 210 tambah 20. Apa? 210 tambah 20, 230 berdepan. Ya udah, depan ya, udah. Oke. Mau minta 2 dia depan belakang. Nggak usah kasih ban Ya, di depan. 10. Pemborosan 210 ban itu depan. dikasih ban. Ya, sorry kawan-kawan. Ini kan gini. Bu Darni kayaknya berlari-lari nih dari apa yang saya tanyakan. Kata Enggak. Yesus di Yohanes 5:31, kesaksiannya itu adalah kesaksian yang tidak benar. Sedangkan menurut Yohanes 8 nomor 14, kesaksiannya itu adalah kesaksian benar, gitu loh. Iya, Ini yang beda benar itu. yang mana ini? Itu beda cerita. Tunggu dulu. Sekarang dengar baik-baik ya. Iya, Kita iya, mulai iya, dari ayat 31 ya.